Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman yang sama-sama senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena hingga sampai saat ini kita masih diberikan taufik dan inayahnya serta kesehatan, sehingga kita masih bisa lagi berbincang-bincang walaupun hanya lewat media sosial. Kemudian kita bersalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena risau, pikir, dan perjuangan beliau berserta dengan para sahabatnya, para ulama, sehingga kita bisa memeluk agama yang kita cintai sekarang ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah beramal sampai hari kiamat. Dan kepada saudara-saudaraku yang non-muslim, mudah-mudahan saat ini dalam keadaan bahagia, sehat, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit topik yang berjudul sih ya, memang kasusnya hampir semua alami para petani walet, yaitu yang lagi booming sekarang, beredarnya dengan bebas suara-suara walet. Cuma kita tidak tahu ini kejelasannya seperti apa, sehingga tidak ada pertanggungjawaban yang jelas. Makanya dari yang saya baca informasi di medsos, media sosial, sampai ada, dan saya jadikan konten, judul konten, yaitu dulu respon, sekarang tidak. Di SP-nya ini dulu respon, sekarang tidak. Masalahnya di mana? Ya, kita carilah titik permasalahannya. Pertama kita bahas. Jadi, poin pertama, jadi walet ini memiliki tingkat usia dan masa yang berbeda-beda. Kita sudah sama-sama paham, ada yang anakan, yang baru lepas terbang anakan, ada yang sudah remaja, masuk masa dewasa, yaitu tentunya akan kawin, ya kan? Tentunya akan bikin sarang, akan bertelur, kemudian mengeram. Nah, masa-masa ini tentunya karakter suara yang dikeluarkan itu tentunya berbeda-beda. Nah, jika di suatu SP bisa mencantumkan semua model suara ini pun tidak akan mampu bisa merespon semua burung. Karena apa? Karena kan ritmenya kan berbeda-beda. Mungkin ini 10 menit. Pada saat itu walet yang respon bukan masanya, bukan kondisinya, makanya tidak respon. Jadi bagaimana suara itu bisa respon? Kita ambil satu contoh. Pada masa birahi, keluar suara birahi di SP kita, di LMB kita, maka walet akan respon. Pada masa walet ingin kawin, suara juga keluar ingin kawin, suara teriakan untuk ajak kawin di LMB, di SP, maka walet yang sama dalam keadaan masa yang sama, dalam keadaan ingin kawin, maka walet akan merespon. Itulah namanya suara respon. Terus bagaimana walet bisa respon, sedangkan walet dalam keadaan kondisi mengeram, kemudian dia keluar cari makan, yang keluar suara birahi, walet tidak akan respon. Makanya kadang-kadang kita temui ada walet tuh asik saja terbang, walaupun suara LMB kita bunyi, asik aja dia terbang di depan LMB kita tanpa merespon suara. Iya, karena memang masanya bukan. Jadi penjelasan pertama, suara sesuai dengan usia dan masanya, sehingga walet bisa respon. Kalau sudah bukan masanya, walet tidak akan respon. Jadi ini pahami dulu gitu, pahami dulu. Seolah-olah kayak ceramah jadinya. Kemudian kedua, walet respon karena sesuatu hal yang baru dari SP. Ya biasa. Biasanya kasusnya di RBW baru, ya kan? Namanya ada RBW baru, tiba-tiba di situ ada suara, walet akan respon, datang penasaran, datang mengunjungi sumber suara. Nah, tapi kadang-kadang hanya sesaat saja sudah, walet sudah pergi lagi. Terus ada juga suara walet kok seolah-olah ini bukan suara walet, sudah mungkin temponya dirubah, ritmenya dirubah, dipercepat atau diperlambat. Walet memang akan datang respon, tapi tidak akan berlangsung lama. Jadi ini hati-hati. Biasanya orang-orang nakal aja ini yang bikin suara-suara seperti itu. Bahkan sampai-sampai ada suara ceklok diselipkan di suara panggil. Kemudian LMB kecil, akhirnya walet antri ngumpul mau masuk. Jadi karena LMB kecil ada suara, terus ada LMB kecil, walet ini mau masuk dia akan ngantri.
antriannya ini menyebabkan putaran wallet di sekitar LMB, sekitar RBW. Putarannya inilah yang menyebabkan wallet yang dari jauh tuh akan datang. Putaran burung walet yang berterbangan di sekitar LMB inilah yang menyebabkan burung walet yang jauh, walaupun dia tidak mendengar, tapi karena ada putaran koloni di situ, walet ini akan datang. Nah, jadi bukan hanya karena respon suara saja, ya kan, tapi karena putaran walet inilah yang namanya istilahnya walet panggil walet, burung panggil burung. Ini metode burung panggil burung. Sehingga sampai-sampai di sini ada yang namanya teknik mati suara. Kalau ada orang berani buat teknik mati suara dan dia ada jaminan bahwa dia akan mematikan selama-lamanya, saya suka bangun gedung di situ. Terus tata ruang yang rumit sehingga wallet keluar masuk dengan cepat. Nah, bila tata ruang di RBW kita ini rumit, maka wallet ini keluar masuk dengan sangat cepat, sehingga dia keluar masuk cepat. Padahal dia menyukai suara, tapi karena tata ruangnya rumit, maka dia akan keluar masuk gedung dengan cepat. Sehingga kembali lagi ke poin 3 tadi. Akibat putaran wallet yang keluar masuk di RBW tadi, maka wallet yang dari kejauhan karena melihatnya ramainya bergelombolan kumpulan wallet yang berterbangan di sekitar RBW, maka wallet-wallet yang jauh akan datang. Bukan karena sumber suara lagi sudah, tapi karena putaran wallet. Itulah namanya metode burung panggil burung. Kemudian kenapa suara sekarang sudah tidak respon lagi? Dari poin 1, 2, 3, 4 sudah. Yang kelima, wallet sudah tidak respon ya karena mungkin wallet yang sudah awal-awal tadi sudah nginap, sudah adaptasi, sudah tinggal. Maka wallet-wallet yang sudah tinggal ini dia tidak cenderung sudah bermain di LMB, tapi dia akan langsung masuk ke dalam. Jadi kita jangan salah sangka dulu ternyata suara kita tidak respon. Makanya banyak kasus kotoran kering di dalam karena itu tadi, merasa sudah tidak respon karena menunggu 3 bulan, misalnya 2 bulan harus baru ngontrol, akhirnya kotoran kering. Nah, ini jangan sampai. Makanya di YouTube saya sebelumnya ada cara metode untuk mengontrol RBW. Nah, jika poin kelima ini, ya, jika poin kelima tidak terjadi, berarti usia wallet terhadap suara terus. Kembali lagi ke poin pertama tadi, berhubungan suara dan usia wallet, dan masa atau kondisi wallet yang tidak sesuai dengan suara tersebut. Ya, jadi ya kita harus pandai-pandai, bijak-bijaklah memilih suara di RBW kita. Karena suara birahi itu bukan satu macam, banyak macamnya. Suara anakan itu bukan satu macam, banyak macamnya. Ada suara wallet anakan lapar, maka kondisi suaranya tuh lain. Terus suara wallet lagi disuapin, juga kondisi suara yang keluar dari anakan itu lain. Suara wallet lagi kesepian, kesunyian, itu juga lain. Jadi bedakan, jangan asal menggunakan suara. Dan suara wallet lagi terancam, hati-hati aja bunyi tek 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 tek. Itu ada suara ancaman, ada suara peringatan. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Suara birahi seperti apa, suara wallet minta kawin seperti apa, suara wallet betina itu cenderung seperti apa responnya bila dengar suara. Nah, itu kita pelajari semua insya Allah. Cuma mungkin itu saya tidak akan sampaikan di sini, seperti bagaimana sih kondisi fisik wallet betina itu jika SP ini keluar, bagaimana sih kondisi, bagaimana sih keadaan dia gitu. Nah, ini saya tidak akan sampaikan di publik karena ini kan konsumsi saya gitu. Bagaimana saya bisa tetap membantu teman-teman semua. Ya, di sini saya hanya berbagi bagaimana gedung bisa produktif. Untuk suara silahkan memilih. Ya kan, untuk suara silahkan memilih. Memilih dari suara dunia wallet, alhamdulillah kita sangat berterima kasih. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan karena ada kebaikan di dalamnya. Jadi teman-teman semua, perlunya kita pahami daripada poin-poin dari bagaimana apa saja yang menyebabkan SP di RBW kita sudah tidak respon lagi, tidak seperti dulu respon, sekarang tidak respon. Pertama, suara dan kondisi dan masa wallet. Kemudian wallet respon karena sesuatu hal yang baru, itu biasa. LMB kecil, wallet respon dengan suara tapi mau masuk antri, sehingga burung dari kejauhan datang untuk ngantri mau masuk. Ya kan, tapi karena bukan karena suara sudah yang membuat wallet itu datang, tapi karena
koloni, walet yang ramai. Tata ruang yang rumit, karena suara bagus tapi tata ruang yang rumit, akhirnya walet juga kembali ke poin 3 tadi, keluar masuk, putaran walet ini menyebabkan walet ramai, sehingga walet yang dari kejauhan akan datang. Bukan karena suara lagi, tapi karena koloni. Terus mungkin suara sudah tidak respon karena walet sudah adaptasi, artinya sudah tinggal di dalam. Dan ini walet tidak akan merespon suara yang ada, tapi cenderung masuk. Dan dia tidak bermain lagi di LMB. Ada istilah sunyi di luar, ramai di dalam. Makanya perlu atur jadwal kontrol yang baik. Jika poin 5 sudah tidak terjadi, berarti walet sudah, ya itu tadi, antara suara yang dikeluarkan di LMB, SP kita, dengan usia, masa, atau kondisi walet yang sudah tidak sejalan. Artinya, ya bisa saja. Ini yang perlu diperhatikan adalah suara ini, kita jangan mudah sekali untuk mengganti-ganti suara. Karena apa? Bisa saja walet yang sama itu datang kembali. Makanya kalau kita selalu seminggu ganti, tidak respon lagi seminggu ganti, ini tidak bisa. Ini cara yang nggak benar. Makanya disesuaikan dengan jadwal kontrol kita sebagai koreksi. Bukan karena respon, tapi koreksi. Kalau burung sudah nginap, pertahankan. Jangan lupa pergunakan suara inap juga yang sesuai. Jangan asal pakai suara inap. Tiba-tiba ada suara indukan diselipin suara anakan, itu suara inap, tidak bisa. Bukan seperti itu caranya mengaturnya. Insyaallah ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami ilmu apa yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sudah tidak galau lagi, karena paham sudah apa sih maksud daripada suara ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Doakan saya selalu senantiasa bisa berbagi kepada teman-teman semua, minimal doa kesehatan buat saya, sehingga saya senantiasa bisa selalu berbagi kepada teman-teman para petani walet semua umumnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.